Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Misteri Uang Balik Persembahan Nyai Ronggeng. Ini cara sederhana pesugihan, namanya uang balik Nyai Ronggeng, atau yang biasa juga disebut dengan pesugihan Nyai Ronggeng. Mengapa disebut begitu? Kalau kita belanja, maka uang yang kita belanjakan tadi bisa balik lagi ke kita. Kata Mbah Marso, 60 tahun, juru kunci yang biasa dimintai untuk mendapatkan pesugihan ini. Jadi dengan begitu, maka kekayaan akan didapatkan secara perlahan-lahan. Terus, bagaimana cara mendapatkan pesugihan ini? Ya, harus melakukan ritual di makam Nyai Ronggeng ini. Lanjut Mbah Marso. Makam Nyai Ronggeng lokasinya berada di Desa Jabres, Kecamatan Serweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di kalangan supranatural, makam ini sudah sangat dikenal. Lokasi makam Nyai Ronggeng yang berada di ujung gang, di tempat perumahan warga, menjadikannya sangat mudah dikenali. Di tempat ini hanya terdapat satu makam, dan itulah makam Nyai Ronggeng, atau ada juga yang menyebutnya makam Mbah Pucung. Menurut Mbah Marso, tempat ini sering dikunjungi orang untuk ngalap berkah. Mereka datang dari berbagai penjuru tanah air. Rata-rata niatnya untuk mendapatkan pesugihan uang balik. Pengunjung datang dari mana saja, ada yang datang dari Jakarta, Semarang, Solo, Jawa Barat, Jawa Timur, maupun luar Pulau Jawa. Justru yang tidak ada dari Kebumen sendiri, itu karena mitos bahwa gaib penunggu tempat ini tidak akan memberikan pesugihan apapun kepada warga Kebumen, kata Mbah Marso. Mencari pesugihan uang balik di makam Nyai Ronggeng ini sudah lama dilakukan. Bahkan sudah ada sejak juru kunci dipegang oleh kakek buyut Mbah Marso. Tapi terus terang, saya sendiri sebenarnya kurang berkenan kalau ada orang datang mencari pesugihan. Makanya di sini saya cuma menjaga saja. Untuk ritualnya silahkan dilakukan sendiri, ujar Mbah Marso. Biasanya pengunjung yang datang untuk mencari pesugihan selalu membawa paranormal sendiri. Itu karena Mbah Marso enggan mendampingi. Dia hanya mau mendampingi pengunjung yang ngalap berkah dengan keinginan di luar pesugihan. Untuk syarat-syarat ritualnya, antara ngalap berkah dengan ritual lain dan pesugihan uang balik sama. Mereka wajib membawa sesaji berupa kembang, kemenyan, degan hijau, telur ayam kampung, serta alat-alat kecantikan, terang Mbah Marso. Membawa alat kecantikan ini hukumnya wajib, karena yang ditemui adalah sosok arwah Nyai Ronggeng, seorang perempuan yang semasa hidupnya dikenal suka berdandan, serta berparas cantik jelita. Dan alat kecantikan yang dimaksud diantaranya seperti kaca, bedak, gincu, sisir, serta minyak wangi. Ritual ini bisa dilakukan kapan saja, tapi yang paling baik pada malam Rabu hingga malam Jumat, karena di hari-hari itu arwah Nyai Ronggeng pasti akan ada di sini, urai Mbah Marso. Setelah melakukan ritual, Mbah Marso lebih dulu akan bertanya kepada pengalap berkah. Jika niatnya untuk mencari pesugihan, maka Mbah Marso tidak akan mendampingi. Dia hanya akan membakarkan kemenyan, lalu meninggalkan pengalap berkah untuk berdoa sendiri. Konon, saat berdoa sendiri inilah, jika berjodoh, pengalap berkah akan ditemui oleh arwah Nyai Ronggeng. Saat itu akan dilakukan perjanjian atau kesepakatan gaib antara pengalap berkah dengan Nyai Ronggeng. Kesepakatan ini diantaranya adalah penyediaan tumbal nyawa. Jadi tidak ada yang gratis dalam hal pesugihan. Semua harus ada imbalannya, termasuk pesugihan uang balik ini, kata Mbah Marso.
Jika si pengalap berkah sudah setuju dengan kesepakatan gaib ini, maka dalam waktu sekejap, sosok arwah Nyai Ronggeng akan menghilang, lalu berganti dengan lembaran uang kertas senilai Rp100.000 yang tergeletak di atas pusara makam. Itu artinya permintaan si pengalap berkah telah disetujui, dan uang lembaran Rp100.000 tersebut, jika dibelanjakan, akan kembali utuh ke dalam dompet si pemuja pesugihan. Bisa dibelanjakan apa saja, yang penting tidak lebih dari Rp100.000. Nantinya, selain mendapatkan kembalian dari barang yang dibeli, uang Rp100.000 yang dibelanjakan akan kembali lagi. Biasanya uang itu akan muncul tiba-tiba dalam dompet sesaat setelah keluar dari toko atau warung tempat si pelaku pesugihan membelanjakan uangnya. Beber Mbah Marso. Perihal tumbal, di sini umumnya yang diambil adalah nyawa keluarga dan kerabat dekat, bisa anak, istri, orang tua, saudara kandung, saudara sepupu, dan lain sebagainya. Semua tergantung apa yang diinginkan oleh arwah Nyai Ronggeng selaku pemberi pesugihan. Si penganut pesugihan ini tidak bisa menolak apapun tumbal yang diinginkan Nyai Ronggeng. Karena itu saya harap setiap orang yang ingin mencari pesugihan uang balik ini berpikir 1000 kali sebelum menyesal kemudian, saran Mbah Marso. Tumbal ini juga tidak hanya sekali diminta, tapi tumbal harus diserahkan di setiap 40 hari sekali. Artinya setiap 40 hari sekali akan ada nyawa keluarga dekat dan kerabat yang bakal melayang. Setelah semua keluarga habis, giliran nyawa si pelaku pesugihan sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Dan setelah meninggal, sebagai gantinya arwah si pelaku pesugihan akan menjadi pengikut Nyai Ronggeng di alam gaib, tutur Mbah Marso. Makam Nyai Ronggeng sendiri sebenarnya ada 2. Konon, kedua makam itu merupakan kuburan kepala dan badan Nyai Ronggeng. Untuk kuburan kepala, lokasinya berada di belakang rumah juru kunci Mbah Marso, sedangkan yang terdapat di area persawahan warga adalah makam badan Nyai Ronggeng. Agar ritual afdol, biasanya para pencari pesugihan diajak untuk berziarah lebih dulu di makam kepala Nyai Ronggeng yang terdapat di belakang rumah Mbah Marso. Setelah itu, baru kemudian ke makam yang ada di tengah sawah. Saat di makam kepala Nyai Ronggeng, cukup ziarah saja. Baru di makam badan Nyai Ronggeng, ritual bisa dimulai. Ungkap Mbah Marso yang sudah 10 tahun lebih menjadi juru kunci di tempat ini. Meski keramat, makam Nyai Ronggeng tidak dinaungi oleh cungkup atau bangunan yang megah. Tak jelas apa alasannya, tapi kabarnya itu disebabkan karena arwah Nyai Ronggeng tak pernah memberikan berkahnya kepada warga Kabupaten Kebumen, khususnya yang tinggal di Desa Jabres. Justru berkah Nyai Ronggeng hanya diberikan kepada orang yang tinggal di luar Kabupaten Kebumen, termasuk berkah pesugihan uang balik. Siapa jati diri Nyai Ronggeng ini sebenarnya, dan kenapa makamnya bisa menjadi tempat ritual untuk pesugihan uang balik ini? Dari cerita turun-temurun yang didapat Mbah Marso, Nyai Ronggeng semasa hidupnya adalah wanita yang sangat cantik. Dia berprofesi sebagai penari ronggeng dan memiliki nama asli Dewi Sulastri. Dia hidup pada zaman kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati, jelas Mbah Marso. Sayangnya tak pernah diketahui bagaimana asal-usul Dewi Sulastri. Dia adalah seorang pengembara yang menyambung hidup dengan bekerja sebagai penari ronggeng keliling. Sebagai seorang penari ronggeng yang cantik, Dewi Sulastri banyak digandrungi para lelaki. Tidak hanya kalangan orang biasa, tapi juga para petinggi kerajaan. Sayangnya, tak satu pun yang membuat hati Dewi Sulastri tertarik. Dalam pengembaraannya, Dewi Sulastri sempat bermukim di Desa Jabres, dan saat berada di Desa Jabres inilah Dewi Sulastri ditaksir oleh seorang demang di wilayah itu yang berniat menjadikannya istri. Tapi karena demang itu sudah beristri,
Maka dengan halus Dewi Sulastri menolaknya, cerita Mbah Marso. Namun penolakan Dewi Sulastri ini membuat Sang Demang menjadi marah. Dia pun nekat memperkosa Dewi Sulastri. Dalam hatinya saat itu, tidak bisa dengan cara halus, maka cara kasar harus ditempuh. Setelah diperkosa, Demang ini lantas memberikan sejumlah uang, tapi uang itu kemudian ditolak dan langsung dibuang oleh Dewi Sulastri. Waktu itu, Dewi Sulastri menganggap jika pemberian uang tersebut diterima, maka dia tak ubahnya seperti seorang pelacur, ujar Mbah Marso. Tapi perbuatan Dewi Sulastri ini malah membuat Uang Demang semakin terhina. Karenanya, tanpa belas kasihan, dia langsung membunuh Dewi Sulastri. Setelah itu kepalanya dipenggal hingga terlepas dari badannya. Selanjutnya, kepala yang sudah dipenggal tadi dikubur terpisah dengan bagian badannya. Jadi munculnya mitos yang balik itu, ia dari peristiwa pemberian uang oleh Demang yang lantas dikembalikan atau ditolak Dewi Sulastri. Jelas Mbah Marso. Konon setelah dibunuh, arwah Dewi Sulastri terus bergentayangan. Dia menuntut balas kepada Sang Demang. Bahkan Sang Demang akhirnya ditemukan terbunuh dengan sebab yang misterius. Tak berhenti di situ, Dewi Sulastri juga selalu ingin menuntut balas kepada setiap lelaki. Karena itulah muncul mitos tentang uang balik yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan kenyataannya, memang hingga kini yang bisa berhasil dengan ritual pesugihan uang balik itu hanya kaum laki-laki saja. Dan orang yang terjerumus ke pesugihan ini pasti tak akan bisa kembali lagi. Pada akhirnya, dia akan menjadi pengikut Nyai Ronggeng di alam sana. Dendam Nyai Ronggeng telah kesampaian, ujar Mbah Marso. Banyak yang percaya arwah Nyai Ronggeng sampai saat ini masih bergentayangan. Meski tidak menyakiti, tapi kemunculannya sering membuat resah masyarakat. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.